Shalom semuanya, senang rasanya hari ini kita bisa berkumpul dalam ibadah PO3J hari ini. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti kuliah kita dengan baik ya selama 2 minggu ini. Nah, sebelum ibadah kita dimulai, aku akan membacakan beberapa aturan nih yang harapannya kita patuhi bersama. Pertama, pertemuan secara keseluruhan hanya suara atau tanpa video. Yang kedua, ketika satu orang berbicara, harap teman-teman yang lain mute atau matikan mic ya, supaya tidak overlap, karena kita akan ikut pimpinan MC atau pemimpin doa atau sharer. Yang ketiga, pertanyaan atau diskusi akan dilakukan lewat grup chat only. Keempat, mari kita bersama-sama nyanyi, memuji Tuhan melalui kesempatan ini. Kelima, mari menikmati Tuhan dan persekutuan ini bersama. Dan yang keenam, mohon teman-teman jangan sambil melihat atau mengerjakan yang lain ya, supaya fokus. Teman-teman, jika kita diminta menyebutkan, sebenarnya ada banyak sekali bukan bentuk kebaikan Allah dalam hidup kita ini. Mulai dari nafas hidup, kesempatan belajar di UI, bahkan kehadiran kita di ibadah PO3J hari ini yang diselenggarakan oleh Persekutuan Fakultas Teknik juga merupakan bentuk anugerah Allah bagi hidup kita. Aku ajak teman-teman mengambil waktu teduh sejenak. Kita ucapkan syukur kepada Allah atas segala bentuk kasih-Nya. Teman-teman dipersilakan berdoa secara pribadi. Emang kamu dikasih grup agama yang tak enak? Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami diizinkan menikmati kasih dan anugerah-Mu. Meskipun pandemi COVID belum berlalu, dan meskipun kami terpisah oleh jarak ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau mengizinkan kami bertemu secara virtual di tempat kami masing-masing pada hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, seperti yang dapat kita lihat, tema ibadah kita pada hari ini adalah persekutuan, yang berasal dari kata dasar sekutu, yang artinya kawan yang ikut berserikat. Nah, mungkin kalian berpikir, gimana mungkin sih sebagian besar dari kita belum saling mengenal, tapi kok kita sudah bersekutu bersama ya? Nah, teman-teman, hanya ada satu pribadi yang dapat mempersatukan kita, yaitu Tuhan Yesus. Melalui pengorbanannya di kayu salib, kita dibenarkan dan kita dipersatukan kembali saat kita percaya kepada Dia. Untuk itu, mari kita bersama mengucap syukur kepada Tuhan melalui mengangkat pujian Give Thanks.
Teman-teman, ucapan syukur melalui pujian tadi merupakan salah satu bentuk kasih kita kepada Allah. Namun, apa sih yang sebenarnya Allah mau untuk kita perbuat mengenai kasih yang sesungguhnya? Lukas 10 ayat 27b mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, aku ajak kita menyanyikan lagu Open the Eyes of My Heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open eyes, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open eyes, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Kami persilakan Bang San Diego untuk menyampaikan renungan firman. Makasih Olive. Suaraku jelas kan ya? Kalau suaraku jelas, kasih tanda gini dong Olive. Jelas nggak? Oke. Jelas, Bang. Ya. Oke, sebelum aku mulai, aku mau lihat dulu partisipannya. Wah, udah di 93 orang. Oke, thank you. Sebelum aku mulai sharing kita, aku ajak teman-teman sekalian semua, kita bersatu dalam doa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Makasih Tuhan untuk berkat-Mu, bersyukur buat hari ini Bapa. Di tengah hal yang bisa kami rasakan, untuk segala sesuatu Tuhan bisa terjadi saat ini. Ya Tuhan, di sini aku dan bersama juga dengan adik-adik dari Persekutuan Anggota FTUI Tuhan, kami di sini ada berkumpul bersama. Dan walaupun secara virtual Tuhan kami ingin sama-sama merasakan apa yang Engkau pernah taruh dalam hati kami. Khususnya saat ini Tuhan, kami akan sharing mengenai apa itu persekutuan yang akan kami nikmati, apa yang telah Kau berikan sebagai berkat bagi kami. Tuhan kiranya bukakan hati kami, segala sesuatu yang mengganggu kiranya Engkau hilangkan Bapa, dan segala teknisnya kami percayakan kepadamu. Untuk aku Tuhan yang men-sharingkan kepada adik-adik, berkati Tuhan, sehingga nantinya Bapa, apa yang aku sharingkan ini sesuai dengan apa yang Kau taruh dalam hati mereka, dan aku bisa menjadi perantara apa yang Kau sampaikan kepada mereka. Berkati sharing kami Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Halo semuanya. Oke, aku coba sharing ini dulu ya. Sharing screen dulu ya. Coba aku take over ya, panitia. Ya, mana screen aku? Oke. Screen aku kelihatan? Kalau Kelihatan, Bang. Oke, makasih ya. Bentar aku coba pakai. Ya, oke. Sebelum aku mulai sharing gitu ya, aku mau cerita dikit sebenarnya. Aduh, ini pasti foto aku. Oke. Ya, namaku San Diego Francisco Parhusip, yang kebetulan hari ini tuh kemarin minggu lalu tepatnya itu dihubungin sama teman-teman dari pengurus POFT, dibilang Bang kita
hari Sabtu ini pengen ada sharing mengenai mengenai persekutuan dari alumni. Dan setelah bergumul dengan Tuhan, akhirnya sempat berpikir kayak, aduh, ini pasti sama adik-adik ini nih, gitu, adik-adik yang baru, gitu. Grogi dan bla bla, tapi sebenarnya ada kerinduan untuk kembali sharing lagi. Gitu. Oke, sebelum aku mulai sharing kayak kata orang yang ini, kita santai aja ya. Aku juga masih ini kok dekat dengan kalian. Kayak kata orang itu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak nikah, gitu. Tak kenal maka tak sayang. Kalau dari foto sebelah kanan itu bisa dilihat, iya aku alumni dari FTUI sebenarnya. Aku sengaja kasih nama aku tuh San Diego Francisco Parusip ST. Ya, puji Tuhan udah lulus. Itu foto aku ketika lulus di dekat teknik industri. Aku yakin pasti banyak ini ada aku yang dari teknik industri. Ya, salam teknik industri. Aku tuh teknik industri angkatan 2015. Aku sengaja bikin tuh anggota aktif IKM FTUI 2015 gitu. Karena aku tahu pasti sekarang dulu aku juga ikut kayak kalian, maba terus kayak pasti perkenalannya juga kayak gitu kan. Ini teknik IKM FTUI sini, anggota aktif IKM FTUI, dan aku yakin juga salah satu kenapa ada banyak yang semangat ikut ikut Mabim ini karena pengen dapat itu gitu. Pengen dapat status IKM aktif itu kayak gitu kan. Aku yakin tuh dan aku udah pernah gitu. Dan ini makanya aku pengen kita fun sharingnya santai gitu karena aku pengen sharing dengan apa yang sudah aku alami sebelumnya. Ya, asal aku dari Sumatera Utara. Kalau ada yang tahu Parhusip yang itu marga orang Batak gitu ya. Nah, BTL itu maksudnya Batak tembak langsung. Bayangin kalau teman-teman tahu, mungkin beberapa orang tahu Sumatera Utara, taunya cuma Medan doang ya. Aku tuh nggak dari Medan, itu masih terlalu kota. SMA-nya aku tuh di Bali G. Mungkin beberapa ada yang tahu, ada yang enggak gitu. Kalau Bali G itu sekitar kira-kira 8 jam lah dari Medan. Atau dari kota aku tuh Pematang Siantar sebenarnya namanya. Bayangin kayak aku itu Batak tembak langsung dari Bali G, di mana di Bali G itu bahasanya bahasa Batak banyakan, ngomongnya juga kayak gini gitu, aku dan kau. Dulu datang langsung dihadapkan di Teknik Industri Universitas Indonesia gitu. Mungkin agak beda dengan sekarang. Sekarang itu kan karena masih online gitu. Dulu bayangin dulu tuh offline dan ospek segala satunya itu teman-teman aku kayak lu, gue, bla bla, terus aku kayak, hah? Ini ngomongnya gimana gitu. Kayak dulu itulah aku berusaha untuk memposisikan diriku ketika kalian dulu kayak aku dulu kayak gini gitu. Dulu datang dari apa dan juga sekarang mau mulai kuliah di salah satu universitas yang gede nih gitu, di Teknik Industri Universitas Indonesia. Puji Tuhan udah lulus puji Tuhan udah lulus dari Fakultas Teknik Universitas Teknik Industri, makanya ada tulisan ST-nya. Dan puji Tuhan juga udah kerja di salah satu perusahaan yang memproduksi sampo, pewangi, skincare dan obat batuk. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak ya? Ini perusahaan apa gitu. Kalau ada yang bisa tebak, coba diklik, dibikin di chat gitu. Ini perusahaannya apa gitu. Karena agak sedikit ini kan, kayak dia jualan sampo, pewangi, skincare, dan obat batuk gitu. Ya kebetulan aku kerja di perusahaan itu dan sampai sekarang masih kerja di situ. Seperti itu sejak tamat kemarin. Oh iya, puji Tuhan juga masih single. Sedikit mengenai aku gitu. Aku juga mau cerita sedikit. Ketika aku disuruh sharing ini tuh aku coba bayangin pasti kebanyakan ini nanti bakalan adik-adik aku yang ini ya, yang sudah ada yang benar tuh, Jonathan Siregar PNG Unilever. Ya sebenarnya yang benar itu ya PNG gitu. Unilever dan lain itu adalah saingannya gitu. Selamat sama Jonathan Siregar. Nanti klaim ke aku ya, aku kasih salah satu samponya deh sebagai hadiahnya gitu. Gratis. Oke, baik cerita aku tadi lagi. Dulu aku ini juga kayak kalian gitu. Datang dari kampung lah ya, datang dari kampung. Tujuannya cuma satu, pengen kuliah gitu kan. Pengen menjadi kebanggaan dari sana gitu. Siapa sih yang nggak bangga? Orang Jakarta aja bangga masuk UI, apalagi orang daerah kayak aku gitu kan. Dan sampai di sini ternyata senang dan segala sesuatunya itu kayaknya seems everything good lah kayak gitu. Aku bisa ketemu banyak teman baru, aku bisa ketemu juga kayaknya hidupku bakalan sukses nih di teknik industri ini kayak gitu. Dan juga aku dulu kayak kalian gitu, kayak datang-datangnya nggak ngerti yang namanya IKM, nggak ngerti yang namanya kayak ada persekutuan gitu, nggak ngerti yang namanya oh ternyata ada organisasi gitu. Tahu-taunya iya, kalau mahasiswa disuruh organisasi gitu.
kalau mahasiswa aktif, apalagi UI itu katanya pejuang reformasi lah gitu. Dulu aku juga ya tipikal yang nggak tahu gitu, dan aku yakin ketika aku posisikan pada kalian itu mungkin sekarang juga kalian kayak gitu. Dan bahkan dulu juga aku salah satu tipikal yang pemberontak ketika ikut ospek kayak gini. Kan lagi viral tuh yang kemarin ospek online yang itu gitu. Karena aku kirim itu ke grup angkatan aku TI 2015, aku bilang gini kayaknya kalau aku di situ aku bakalan lawan marah-marah, terus kayak semua satu tempat itu setuju, iya sih, go, mereka panggil kayak kamu itu kan ini, misalnya dulu aku kayak gitu lah, kayak kalian yang juga masih bingung lah gitu, apa sih gunanya IKM, apa sih gunanya kuliah itu ngapain dan bla 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 kayak gitu. Makanya aku pengen ini kayak oh ya maaf sebelumnya, ketika aku bikin ini tuh aku menganggapnya kayak kebanyakan mungkin yang bakalan dengar itu adalah adik-adik kita ini yang baru angkatan 2020. Angkatan yang cukup fighting nih di tengah-tengah virtual ini tuh. Walaupun mungkin kebanyakan akan juga angkatan atas, tapi aku pengen kayak refresh back lagi sebelum aku sharing kayak kenapa sih kuliah di FTUI? Kayak dulu ingat banget, dan mungkin ini masih relevan kali ya. Nggak lulus teknik ITB gitu. Kalau mungkin adik-adik tahu gitu, dulu salah satu kalau lagi ini nih supporteran itu salah satu kalau FMIPA itu ini sekedar jokes aja ya. FMIPA itu dulu dibilang kayak fakultas gagal teknik gitu. Ya pokoknya gitu kalau lagi supporteran bla bla. Kalau teknik UI itu dibilang, "Iya, kamu kan gagal ITB" kayak gitu. Dan sebenarnya kenyataannya juga aku pribadi kayak gitu. Dulu aku tuh SBMPTN-nya lulusnya nggak di ITB. Lulusnya dulu aku itu di teknik geologi Unpad. Pilihan pertama kedua aku di ITB, SBMPTN. Tapi puji Tuhan ternyata aku tuh lulusnya di aku ngambil SIMAK UI dan aku lulus di teknik industri, jalur reguler kayak gitu. Akhirnya ada dua pilihan itu dan cukup bersyukur. Dan sekarang aku bisa mengalami apa yang aku rasakan sekarang. Terus kenapa juga kuliah ternyata aku coba memikirkan kenapa ya mungkin orang sekarang kuliah FTU ya kampus PTN yang dekat dengan ibu kota gitu kan. Ya keren gitu ya. Atau apalagi terutama kayak teman-teman aku, kalau aku coba bayangin teman-teman sekitar aku itu pasti anak-anak, mungkin beberapa teman-teman yang juga angkatan baru ini ya karena senior SMA-nya mungkin apalagi kayak SMA 8, SMA negeri di Jakarta kan banyak tuh seniornya udah di FTUI dan lulusannya bagus-bagus. Dan kenapa juga ya UI kampus terkenal, lulusannya juga bagus-bagus. Kemudian teman-teman SMA yang kayak aku ini ya, maksudnya yang dari dulu daerah itu juga kenapa milih UI karena bagus lagi gitu. Poin 3 sama poin 5 sama ternyata, aku baru sadar gitu. Dan aku yakin pasti beberapa adik-adik juga bisa relate nih gitu. Iya nih, aku ada pada beberapa poin ini gitu. Dan mungkin sekarang karena mungkin ada yang mengulang masuk UI atau juga yang udah pernah kuliah sebelumnya, tapi mungkin kebanyakan yang baru mulai kuliah juga pasti bertanya-tanya nih, kuliah ngapain sih? Kayak gitu kan. Ya simpelnya gampang, dapetin gelar sarjana, biar kerja, kalau bisa cum laude kayak gitu. Kalau bisa katanya kalau kuliah dapatin pengalaman organisasi. Kemudian kayak dapat teman baru dong, baru networking semakin luas gitu ya. Apalagi SMA kan ya, teman-teman SMA kalau dari kuliah kan dari segala penjuru nih datang gitu. Oh, ada juga aku bikin ini kayak pengen jadi pahlawan reformasi. Mungkin karena 2019 ya kemarin itu kan cukup heboh tuh yang mendemo dan cukup kelihatan lah bahwa mahasiswa berperan di situ. Siapa tahu mungkin ada juga yang pengen kuliah di UI karena UI katanya kampus pahlawan dan bla bla bla. Trisakti kampus pahlawannya. Pokoknya yang pengen yang termasuk aktif juga gitu kan. Ya benar gini, dan kuliah itu ngapain kayak gitu. Terus juga ada yang biar jangan tertinggal dari teman lainnya. Mungkin ada juga yang kayak gini kan, kayak tadi nggak lulus di mana tapi ataupun temannya udah janji ya kita nanti kuliah sama-sama di UI ya. Entah jurusannya apapun itu kita pokoknya di UI ya gitu. Apalagi di FTUI mungkin gitu kan ya. Di FTUI itu kan ada teknik industri, teknik kimia, mesin, metalurgi, sipil, bioproses, biomedik, elektro gitu. Macam apa? Itu aku yakin bahwa dan itu juga terjadi sama aku. Ketika masuk ke situ sebenarnya kita mostly nggak tahu gitu. Itu apa sih yang mau dikerjain kayak gitu. Tiba-tiba aja mungkin masuk, iya aku pengen teknik elektro, mikirinnya pengen bagusin listrik gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu kan. Atau teknik mesin. Yang aku tanya kebanyakan orang kenapa masuk mesin, mikirnya bengkel. Palsu nanti kamu tuh bakal dicekcoki sama yang namanya fluida, fisika. Oh, teknik kimia apalagi paling lucu. Teknik kimia belajar kimia enggak, paling banyak belajar ya katanya sih belajar fisika gitu. Metalurgi belajar kimia belum. Teknik industri apalagi paling gak jelas, ya kan. Aduh, aku menjelekkan jurusanku sendiri kayak tiba-tiba belajar nanti akuntansi gitu, ekonomi. Ya memang lah kenapa aku ceritakan ini kayak memang
aku ketika aku mau posisikan diri ketika mungkin sedang kuliah dan ketika kuliah memang aku mengalami ini gitu. Enggak, aku nggak terlalu ngerti apa itu kuliah, tapi aku tahu situasionalnya. Ini kan kayak ya sarjana dapat organisasi itu situasionalnya sebenarnya. Tapi bukan tujuannya dan sebenarnya ngapainnya gimana itu harus sekolahnya sendiri. Terus Bang kenapa ceritakan gini kan kita mau POJ mau bahas firman Tuhan ini nggak ada firman Tuhannya gitu. Kenapa malah sharing abangnya gitu ya? Sebenarnya aku yang mau sharing itu karena gini, topik kita itu kan mengenai persekutuan. Kalau kita bicara mengenai persekutuan ataupun bicara ya kalau ada kata persekutuan itu adalah sesuatu yang dilakukan nggak boleh dari sendiri, pasti bareng kayak gitu. Dan ketika bareng itu dan sekarang kita konteksnya sekarang sedang persekutuan di kampus kayak gitu, pasti yang mengalami ini semua gitu, kuliah ngapain dan kenapa kuliah itu orang-orang sekitarmu juga adalah orang-orang yang kayak gini dan kau akan bersekutu dengan orang kayak gitu terutama di kampus ini seperti itu. Sebenarnya masih agak bingung kenapa kemarin aku yang dipilih sharing. Katanya sih pengen sharingnya itu apa sih yang dirasakan ketika dari persekutuan di kampus kayak gitu. Aku berangkat dari sini, oh iya ya, aku ketika berusaha pikir ya apa ya aku nikmati dulu ya gitu dan kenapa aku sih kalau bisa dibilang kenapa dulu aku sangat menikmati persekutuan di kampus ya kayak gitu. Sebelum aku sharing lagi mengenai kenapa sih persekutuan mengenai persekutuan kampus itu sendiri, aku pengen ya gimana ya kita sebagai orang Kristen itu kayak tadi juga kata MC-nya bahwa kita tuh mau nggak mau pasti bersekutu sesama kita itu karena memang dari awal kita ini sesama orang yang Kristen dan kita juga kumpul di sini karena sama-sama orang yang percaya gitu kan. Dan memang dari Alkitab sendiri pun bersekutu itu sendiri tuh sebenarnya adalah kodrat kita. Aku yakin teman-teman at the end at least lah ya gitu. Pernah lah pasti baca Kejadian ya, kisah penciptaan ya gitu. Kalau aku ingat dulu kisah penciptaan itu kayak Tuhan berfirman jadilah terang dan dia melihat itu baik gitu. Kemudian dia menciptakan cakrawala, benda-benda penerang, dia menciptakan tumbuhan, dia menciptakan ikan-ikan di laut, akhirnya hewan-hewan gitu dan akhirnya dia menciptakan Adam gitu kan. Semuanya itu ketika kalau kita buka Alkitab kita, Tuhan itu selalu bilang gini, itu baik semuanya, itu baik semuanya, itu baik semuanya gitu. Itu baik semuanya, itu baik semuanya gitu. Tapi ada satu kata tidak baik Tuhan ucapkan di awal-awal mulai penciptaan itu ketika dia ngomong ini nih di Kejadian 2 ayat 18. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Gitu. Coba kita fokus pada bagian Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Awalnya kan baik tuh, dia menciptakan manusia baik-baik. Tapi tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kenapa? Karena memang ketika Tuhan menciptakan manusia itu, pada dasar kodratnya itu adalah manusia sebagai individu sosial. Dan itu sebenarnya nyata di kehidupan kita sekarang. Gitu. Ketika aku coba merenungkan itu, aku ingat, oh iya ya, apalagi sekarang kita lagi sosial, lagi physical distancing gitu ya. Lihat deh, beberapa orang itu bahkan setermerana itu karena akhirnya nggak bisa melakukan sosial sebagaimana bisanya karena ada pembatasan ini. Gitu. Selain yang benarnya apa yang dibilang Tuhan, ketika Tuhan menciptakan dari awal, dia bilang gini, bahwa setiap orang itu gitu, kebutuhan dasarnya itu adalah bersosial, gitu, bersekutu gitu. Nggak baik kalau seorang diri saja gitu. Dan apa konteksnya ketika masuk ini, ketika di kuliahan gini gitu kan? Iya. Nanti ketika dan sebagai seorang yang sudah melewati kuliah lah aku bilangnya udah ini approve banget apalagi di kuliahan gitu. Gak baik banget kalau kamu itu hanya menjadi individu yang sendiri-sendiri aja ketika lagi di kampus. Hanya menjadi individu yang kalau dulu istilahnya itu ini kupu-kupu, kuliah pulang nggak salah sih sebenarnya itu beda konteks. Maksudnya kayak hanya jika kamu melakukannya sendiri enggak gitu. Bahkan beberapa kurikulumnya juga akan mengharuskan kamu untuk melakukan yang namanya tugas besar yang bareng-bareng gitu. Karena memang pada hakikatnya manusia itu membutuhkan yang namanya orang lain, makhluk sosial untuk dia hidup sebagai manusia kayak gitu. Apa bentuk relasinya kayak gitu? Yang kita kenal dengan kata bersekutu ini gitu. Dan untuk adik-adik ataupun teman-teman sekalian gitu kayak terlepas dari kayak ya aku ikut POJ ini juga karena memang mau dapat absen
Dulu jauh gitu kok, kayak ketika dulu awal-awal kan kayak, iya pengen ikut aksi, pengen absen gitu, dan memang akhirnya ikut. Tapi maksud aku gini, terlepas dari itu, terlepas dari karena ada POJ ini, kita semua adalah makhluk sosial yang memang butuh namanya untuk berhubungan dengan orang lain, dan itu namanya bersekutu. Dan kita kenal dengan persekutuan. Aku ambil ayat lain juga, ini dari 1 Korintus 12 ayat 27 yang BMK. Maksudnya ini agak lebih aku ambil BMK biar agak lebih itu bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara semuanya bersama-sama adalah tubuh Kristus dan kalian masing-masing pula adalah anggota dari tubuh itu. Pertanyaannya adalah gini, kenapa aku perlu untuk berhubungan dengan orang lain gitu? Kayak tadi lagu yang pertama kita lagu pertama tadi, Temsnya bilang gini kan, awalnya kita udah bersekutu loh, ada satu pribadi Kristus. Dan kalau ditarik lagi benar nih, ketika sekarang teman-teman juga ada di sini nih, kita bareng di sini itu kan ada satu, kita sama-sama orang Kristen. Sama orang Kristen itu apa sih? Orang-orang yang percayakan Kristus gitu. Dan apa maknanya bahwa saudara semuanya bersama-sama adalah tubuh Kristus dan kalian masing-masing pula adalah anggota dari tubuh itu. Tuhan pun sendiri kita sebagai salah satu tubuh Kristus, Tuhan juga menginginkan kita untuk menjadi seorang individu yang sama-sama membangun satu tubuh Kristus. Gitu. Bahkan kalau mungkin agak lebih ini lagi ya, agak lebih kita ini lagi kita dalamin lagi, Tuhan itu sendiri pun Allah Tritunggal gitu. Di mana dalam ketritunggalannya itu pun Allah itu sendiri itu melakukan namanya persekutuan. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan bentuk dan rupanya, dia pengen manusia itu juga kayak dia yang menikmati namanya persekutuan. Kayak gitu. Bukan cuma menikmati karena pengen dapat yang tapi bukan karena itulah suatu kebutuhannya dia. Balik lagi seperti tadi, bahwa tidak baik kalau manusia itu menjadi persekutuan yang menjadi orang sendiri saja. Akhirnya dari sini muncul pertanyaan dong, Bang aku kuliah gitu, aku pengen, iya aku tahu aku butuh bersekutu, aku butuh interaksi dengan orang gitu. Gimana sih Bang persekutuan yang baik itu, gitu kan? Akhirnya muncul pertanyaan dong kayak, ya gimana maksudnya persekutuan yang baik? Sekarang ini lagi heboh, apalagi kalau sosial media gitu kan. Lagi di Twitter bikin thread teman toksik ya sih, kayak teman toksik ya itu nggak bersekutuan dong Bang gitu, atau kayak spill the tea gitu atau di mana-mana gitu lagi banyak nih gitu, maksudnya gimana yang benar itu kayak gitu. Balik lagi ketika kita bilang mana yang benar itu seperti yang kita tahu ya sama-sama, ketika bicara yang benar itu pasti balik ke Alkitab lagi kayak gitu. Makanya ketika aku berpikir ini mau sharingkan ini iya ya, aku tuh nggak boleh asal sharing apa yang aku nikmati dulu, tapi kita harus balik pada Alkitab tadi. Kita perlu lihat nih, persekutuan yang baik itu gimana sih? Kayak gitu ya. Sebenarnya itu ada, aku mau kita baca ayat yang itu udah tadi ada di posternya tadi. Ini adalah persekutuan yang baik menurut Alkitab. Kayak gitu, yang memang harus kita ikuti kita sebagai orang Kristen. Ayo kita baca sama-sama, masing-masing teman-teman di rumah membaca ya. Kita baca dari judulnya. Ini diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan, orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oke, ini agak panjang ayatnya, dan kalau kita telisik masing-masing, kayak tadi pertanyaan aku di awal kan, persekutuan yang baik itu gimana ya? Ini persekutuan yang kayak gini. Gitu. Coba kita bedah dikit-dikit ya. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Iya benar.
persekutuan yang baik itu adalah persekutuan yang hidup dalam kasih, yang menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik kayak gitu. Kalau bisa aku ketika sama teman aku kayak gitu, mau saling-saling punya kasih, harus dasar dengan kasih gitu. Dan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Aku nggak bakalan coba lebih dalam mendalami akan lebih dalam mengenai ini. Tapi kalau teman-teman lihat bahkan dalam ayat ini itu memang kalau kita telah secara ngambil gambarannya aja itu bahwa ini tuh bentuk nyata memang ada ini tuh nasihat-nasihat praktikal yang bisa kita terapkan jika kita pengen menjadi seorang yang memiliki persekutuan yang baik. Saling mengasihi, kalau kita lihat kayak saling mendahului dalam memberi hormat. Maksudnya itu gimana kayak jangan nunggu dia respect dulu baru aku respect gitu. Apa kayak kalau sama teman jangan tunggu kalau mau ketemu teman baru gitu jangan yang iya dia harus baik dulu ke aku, tapi berlomba-lomba untuk saling berbuat baik, saling menghargai gitu. Janganlah kerajinanmu kendor, jangan jadi orang yang malas gitu kan. Biarlah rohmu melayang-layang dan melayanilah Tuhan. Otomatis benar persekutuan itu juga harus persekutuan yang melayani Tuhan gitu kan. Ada jelasnya. Bersukacitalah dalam pengharapan, jelas nih. Kalau ada ini kita harus bersukacita sesama teman kita. Sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Persekutuan yang baik pasti kayak gini, bersukacita kesehatan. Ini saran-saran praktikal yang ditulis Paulus kepada jemaat di Roma untuk bersekutu nih gitu. Terus bantulah dalam kekurangan, terus orang-orang kudus usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Kayak apa ya, mungkin paling nyatanya kalau di kosan itu juga aku mengalami kayak kita nanti bakalan ngekos, semoga pandemi segera beres. Nanti sering tumpang-tumpangan kosan, itu bentuk nyata dari persekutuan yang baik, dan itu tertulis di Alkitab nih. Gitu. Baru ini, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Ini susah pasti gitu, tapi ini standar persekutuan yang benar gitu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Aduh, apalagi jangan mengutuk, tapi itu persekutuan yang benar gitu. Kalau kita lakukan ini tadi nggak ada tuh yang tadi aku bilang kayak pertemanan toksik bla bla bla. Karena ini memang Tuhan expect, dan kita sebagai orang Kristen tuh kalau kita memang bilang standar persekutuannya ini, kemudian bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Ini benar nih gitu. Jangan ntar temannya lagi sedih karena remedial terus ternyata dianya pergi ke Margo City nonton gitu. Itu kayak untuk nyatanya gitu kan. Jangan kayak gitu, pasti bilang aduh nanti bakalan muncul nih perpecahan-perpecahan gitu. Ini nasihat si Paulus supaya jangan ada perpecahan, dan benar nih, menangislah dengan orang yang menangis. Aku nggak berusaha deep dive lebih dalam ya. Ini karena memang cukup praktikal dari Roma 12-nya. Terus persekutuan yang baik itu memang yang hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu pada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai, apalagi ini nih gitu kayak aduh karena orang sering nggak pandai itu sering sikut-sikutan, saling ini sekedar jokes saja. Dulu tuh salah satu ketika aku kuliah itu paling terkenal tuh Tekim paling ambis gitu. Kayak anak Tekim itu ambis gitu. Terus paling terkenal dengan orang yang iya banyak orang-orang anak-anak menabur yang masuk Tekim koko gitu kan, orang Chinese yang memang pintar dan ambis gitu ya, dan memang pandai gitu. Maksudnya dia sering show off bla 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 gitu. Itu juga ya, itu aku mengalami, dan aku itu maksudnya itu aku bukan menyindir, tapi kayak itu terjadi dan iya gitu. Dan Tuhan bilang jangan boleh kayak gitu. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kemudian janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa baik bagi semua orang dan bla bla bla. Ini ada standarnya nih gitu. Terus Bang, iya nih aku udah tahu aku tuh makhluk sosial yang butuh bersekutu. Dan Abang udah ada nih ayat Alkitab yang bilang nih ada bersekutu yang kayak gini. Dan aku konteksnya ke aku gimana balik lagi? Apakah di POFT persekutuannya sempurna kayak gini nggak gitu kan? Kalau memang bisa sempurna kayak gini gampang gitu. Ya udah berarti aku bakalan semangat gitu. Nah, aku pengen sharing bahwa sebelum kita sampai aku sharing gimana sebenarnya persekutuan yang aku nikmati ketika di PWFT kayak gitu, dan dari ayat ini gimana, aku pengen menekankan dari awal bahwa tidak ada namanya persekutuan yang sempurna, karena kesempurnaan itu cuma punya Tuhan, dan itu benar kayak gitu. Dan kalau aku juga makanya ketika aku disuruh sharing sebenarnya, Bang sharing dong sama adik-adik gimana apa persekutuan yang Abang nikmati gitu kan, aku pribadi kayak aduh aku ini bukan orang yang ini lah, bukan yang memiliki persekutuan yang sempurna gitu. Tapi kan ngasih ayat yang sempurna gitu. Saya gitu-gitu kan. Terus kayak aku merundungi diri kayak aduh, berat nih gitu. Apalagi sama adik-adik yang mungkin kayak tadi kondisinya itu kondisi yang kayak gini gitu kan. Masih kayak gini. Gimana bisa mengerti yang namanya persekutuan? Tapi aku coba buat kayak apa sih yang aku dulu alami ketika aku selama di FTUI kayak gitu. Dan aku kembali merenung apa yang dulu sangat-sangat aku nikmati dan yang membuat karakter kepribadianku sampai sekarang kayak gitu.
Mungkin sekarang teman-teman ini ada yang dibagi ini nih kan, apa namanya, ada yang udah dibagi kelompok pipa gitu kan. Aku juga dulu kayak kalian ikut kelompok pipa, dan apa, ada pemimpinnya kelompok pipa, terus ada anak-anak pipanya, satu teman-teman aku yang teknik industri kayak gitu. Eee, Ketika aku berusaha kayak, apakah itu bisa menjadi contoh persekutuan yang baik, yang sempurna? Enggak, tapi apakah itu jadi contoh persekutuan yang baik? Iya. Dan aku mengalami di situ, dan mungkin di sini ada beberapa pipa, maksudnya pemimpin kelompok pipa, dan ada beberapa pipa juga yang sekarang hidup di sini tuh, aku pengen bilang bahwa, aku pengen sharing bahwa salah satu, berkat Tuhan yang aku sangat rasakan ketika aku ada di FTU itu adalah aku dikasih nih, kakak rohani yang mengerti aku kayak gitu. Coba kalian, adik-adik, coba dibayangin gini, di mana ada, orang, senior gitu kan. Kan kalau kita di FTW kan, senior itu yang mau sampai kayak ngajak-ngajakin kamu gitu. Maksudnya yang mau menyibukkan waktunya buat kamu, padahal dia sebenarnya lebih sibuk dari kamu, tapi dia bakalan, buat ini kamu, apa namanya, buat, meluangkan waktunya buat kamu biar ngajarin kamu itu, gimana kehidupannya gitu. Dan itu kelompok pipa yang baik, dan PEPIPA maksudnya, sekarang ini kan angkatan 2018 ya, 2018 yang bakalan jadi pemimpin kebanyakan itu, kamu harus juga menerapkan ini sama pipa kamu gitu. Kamu ngerti persekutuan ini dan kamu itu harus kayak gitu, dan aku itu tuh merasa banget itu yang gue nikmati ketika dulu. Praktikalnya apa, Bang? Dulu, pipa aku apa, pipa aku itu, pemimpin kelompok, pipa aku itu tuh cewek, namanya Kak Vanessa Geraldine gitu. Ya, yang kami semua cowok terus kayak, "Iya, Abang enak dapat cewek." Enggak, tapi sebenarnya dulu ya cukup semangat karena ternyata kakak itu ini nih, melihat aku yang dari daerah, nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi dia mau merangkul. Dan akhirnya mengajak dengan baik belajar firman Tuhan. Akhirnya berusaha memperkenalkan sama departemen lain, dan at the end aku akhirnya, mendapatkan yang pertama, tempat pertama kalau aku dulu ya, tempat pertama di mana aku tuh bisa ada sharing itu di kelompok pipa aku kayak gitu. Dan aku sangat berharap, adik-adik sekarang itu, yang melihat sekarang itu bukan melihat itu sebagai, paksaan untuk ikut ini ya, untuk dapat IKM atau bla bla bla. Tapi ini nih, abang-abang yang sama kalian itu sesuatu yang bisa kalian tanya sebenarnya. Kalau bahas firman itu wajib, tapi bisa kalian tanya kayak, gimana sih untuk bisa, karena mereka udah duluan untuk, berada pada kampus itu kayak gitu. Dan ada POFT yang memfasilitasi ini, dan itu bakalan diarahkan untuk menjadi persekutuan yang baik seperti ini. Dulu, selain itu juga, ada yang namanya nanti kalau teman-teman ini ikut yang aku juga sangat nikmati itu adalah, aku tuh bisa kenal dengan teman-teman di luar dari dep aku, yang benar-benar sesama orang-orang yang, kenal Kristus. Kenapa aku bilang orang-orang kenal Kristus? Aku nggak mau yang sangat aku nikmati itu adalah, ada sangat perbedaan nyata ketika aku, berada di sekeliling orang-orang yang percaya Kristus, orang POFT yang begini, dibandingkan ketika aku berada di sekeliling teman-teman aku yang mungkin memang belum percaya seperti itu. Kenapa ada perbedaannya? Aku jadi merasa, oh iya, hal-hal baik itu aku bisa ngerti gitu. Maksudnya ini aku bisa benar-benar tahu mana, aku bisa merasakan bahwa nggak sekedar kalau kita sama teman-teman kampus biasa itu kan kayak, ya cakap-cakapnya cakap-cakap kotor gitu, kayak anjing bla 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 itu gampang gitu, dan itu menggampangkan kita menjadi orang yang lebih mudah gitu. Tapi sebenarnya ketika di orang-orang di sekitar orang-orang persekutuan di kampus, ini mau nggak mau harus diterapkan nih gitu. Bahwa kita harus benar-benar menjadi orang yang berusaha untuk melayani Tuhan gitu. Nggak bisa melayani Tuhan dengan cara berusaha ngomong kasar kayak tadi gitu. Jadi selain dari membangun secara sosial, tapi membangun juga secara spiritual aku gitu. Maksudnya mengajarin aku untuk dalam secara etika sendiri pun sebagai Kristen bertumbuh dalam Tuhan itu disediakan nih dalam POFT ini seperti itu. Dulu aku juga nanti di persekutuan kampus itu juga ada namanya POJ yang tiap minggu kayak gini gitu kan. Memang sekarang agak sedih karena memang lagi nggak bisa offline, nggak bisa langsung ketemu. Tapi aku juga sangat menikmati dulu ketika bareng-bareng setiap hari Jumat itu nanti kayak teman-teman kita yang lain itu sepupu kita sedang lagi sholat Jumat, ada nih satu persekutuan yang aku bisa ketemu teman-teman departemen aku yang lain gitu. Dan kita itu sama-sama ada satu nih persekutuan yang menyatukan Kristus tadi dalam PFT, aku bisa ketemu teman-teman departemen aku lain itu, dan aku bisa ada perasaan yang menggabungkan aku tuh dalam satu persekutuan, yaitu PFT ini. Gitu.
terus apalagi yang sangat aku nikmati sebenarnya ketika aku menjadi dalam kehidupan aku menjadi seorang di jemaat di PFT itu, eh, aku rangkum dalam ini ada foto yang sebenarnya aku tuh pengen sharing kayak dari dulu itu PFT ini adalah selalu tempat menjadi di mana aku tuh selalu merasa bertumbuh dalam iman itu aku rasakan ketika aku dalam PFT ini seperti itu. Kalau teman-teman lihat ini foto ini tadi foto yang PKK aku dan ini aku ini hitam banget terus ini ada api aku seperti itu dan itu bertumbuh dan kalau kalian lihat di bawah kanan ini itu adalah kita tuh setiap dari graduation itu kakak-kakak alumni itu datang terus bikin bunga papan dan itu persekutuan yang indah yang kami rasakan kayak gitu. Dan ketika aku tadi disuruh sharing sama adik-adik gitu, mungkin terkesannya agak klise kalau aku bilang ini bakalan ini bakalan happen bagus kayak gitu. Bakalan seperti yang ini ketika di PFT enggak bakalan sebagus itu, tapi aku sudah menikmati ini dan aku berharap ini dilegasikan kepada kalian kayak gitu. Step terdekatnya apa sebenarnya supaya aku bisa menikmati kayak Abang nikmati Bang kayak gitu. Itu kamu ada kelompok pipa kan gitu. Belajarlah untuk mulai bersekutu sama teman memang di online susah gitu. Sama teman kalian untuk bisa membangun persekutuan yang baik seperti yang ada di Roma 12 ayat 9 sampai 21 ini. Sehingga pada akhirnya kamu bisa menikmati apa yang pernah aku nikmati ini kayak gitu. Aku sedikit cerita, maksudnya gini, bahkan ketika mengalami yang tadi ini teman-teman aku yang di bawah kiri itu sebenarnya berbeda departemen semua, berbeda angkatan semua. Dulu ada masa ketika salah satu teman kita itu aku tahu ada yang kurang mampu lah gitu. Maksudnya lagi bermasalah parah gitu. Dan memang karena dia orangnya cukup menuntut tapi kita dekat dengan persekutuan sharing ini tuh kita tahu dari PPIPA-nya dia bahwa nih anak butuh dibantu, sesama kita itu saling membantu gitu. Gimana kalian bisa memenuhin saat itu masalah uang kuliahnya. Dan aku rasa setiap dari teman-teman sekarang ketika nanti melaksanakan yang namanya ketika melaksanakan kuliah ngapain ini tuh pasti ada banyak banget kesusahan yang dirasakan. Dan itu nggak boleh dipendam sendiri kayak gitu. Kenapa? Karena kita makhluk sosial seperti yang bilang tadi itu, dan itu perlu ada bantuan dari teman lainnya itu. Dan ini nih Tuhan ada sediakan sama kamu nih sekarang dari POFT ini. Kayak gitu. Cara terdekatnya apa? Ikutinlah apa yang dibilang sama PPIPAmu itu paling gampang gitu. Jangan menutup diri, jangan ini, tapi mulailah untuk jangan menganggap bahwa ini semua segera cuma udah apa macam bla bla bla, tapi supaya kamu bisa menikmati persekutuan yang baik yang tadi aku bilang gitu yang kita bawa itu, kamu harus mulai membuka dirimu. Gitu. Maksudnya kamu harus benar-benar nggak boleh untuk berdiam dan menganggap bahwa oh ya udah aku kan ini salah satunya juga ini kan aku udah punya gereja gitu. Apa sih Bang perbedaannya antara persekutuan di kampus sama persekutuan di gereja kayak gitu ya? Di gereja itu merupakan di gereja itu perintah dari Tuhan untuk kamu itu setiap hari Minggu ke gereja kayak gitu. Itu bukan persekutuan yang yang mengerti mengenai keadaan kamu sehari-hari, yang bukan persekutuan yang membuat kamu itu bisa dengan lebih mengerti ketika kamu apa yang kamu alami ketika di kampus ini. Tapi dalam persekutuan kampus di PMK kampus itu adalah orang-orang sekitarmu, orang-orang yang juga merasakan apa kesusahan yang kamu rasakan tadi, seperti itu. Kembali lagi, aku mau bilang bahwa sebelum persekutuan yang kita alami itu, maksudnya gini, pada akhirnya memang akan banyak orang-orang yang mungkin melihatnya sebagai persekutuan ini cuma sebagai tempat untuk orang-orang yang terpilih doang, maksudnya orang-orang yang rajin sama Tuhan gitu, orang-orang yang membedakan gitu. Ada dua kayak, ya aku nggak mau ikut karena aku bukan orang-orang yang rajin, bukan orang-orang yang pintar berpendalaman Alkitab bla 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 kayak gitu, enggak. Aku pengen sangat ingin ketika misalkan ini kalian bisa merasakan persekutuan yang sama yang dibilang dari Roma 12 ayat 9 ini, dan kepada PPIPA juga harus mengusahakan ini, dan pada akhirnya kalian bisa nanti kayak aku sharing ini gitu. Merasakan dan bertumbuh sampai sekarang kayak gitu. Dan sampai sekarang pun aku masih sangat sering nih menjadi orang-orang yang ketika ada masalah hidup,
masalah ada apa-apa itu yang benar itu cari kepada mereka gitu. Orang-orang yang dulunya tahu, orang-orang yang bakal mengarahkan kamu benar-benar ke jalan Tuhan gitu. Bukan kepada karena kita adalah persekutuan yang disatukan oleh tubuh Kristus itu sendiri, seperti itu. Akhir kata aku pengen menutup sharing aku ini dengan janganlah pernah jauhi persekutuan di kampus karena kamu kan tahu bahwa itu disediakan Tuhan dan suatu berkat dan itu udah banyak dan itu adalah berkat yang diberikan Tuhan. Ketika kamu menjauh itu secara langsung kamu menjauh dari berkat Tuhan yang telah disediakan pada PFT ini. Seperti itu. Aku tutup, mari kita bersatu di dalam doa. Makasih Tuhan untuk berkat-Mu Bapa. Hari ini Tuhan kami bersama-sama bersekutu di sini dalam ibadah online kami Tuhan. Dan kami sama-sama tadi juga belajar bahwa Engkau menciptakan kami menjadi orang pribadi yang membutuhkan satu orang dengan yang lainnya. Dan juga Tuhan tak suatu kebetulan bahwa Engkau telah memilih terutama adik-adik aku sekarang berada pada Fakultas Teknik UI. Pada suatu komunitas Tuhan, yang dimana pada akhirnya nanti mereka akan berjuang untuk mencapai cita-citanya di tengah-tengah keadaannya. Tapi Tuhan, makasih karena Engkau telah menyiapkan suatu persekutuan pada kami. PFT yang sudah Engkau persiapkan, yang paling sekarang juga Tuhan, terutama pada adik-adik angkatan 2020 yang mungkin sekarang memulai kuliahnya, dan sekarang Tuhan mereka akan akan mengejar cita-citanya. Tuhan, terutama pada sekarang ada kelompok PIPA, berkati Tuhan kiranya di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, kiranya persekutuan yang telah Engkau jaga dalam persekutuan POFT yang telah kami nikmati dan bisa kami lakukan sampai sekarang, itu juga tetap bisa dirasakan oleh adik-adikku Tuhan. Lembutkan hatinya masing-masing, ajari kebijaksanaan kepada setiap kakak-kakaknya, untuk kepada setiap kami, untuk yang mungkin sudah menikmati persekutuan itu terlebih dahulu, supaya kami dapat saling menjangkau. Ya Tuhan, ini mungkin dalam banyak rangkaian dalam kedepannya Tuhan, dalam POJ ini kami akan dalam rangkaian Mabim ini juga Tuhan, untuk bagaimana kami saling mengenal lebih terhadap teman-teman kami di departemen lain. Engkau yang berkati juga Tuhan. Kiranya Tuhan, aku berdoa supaya adik-adik kaum ini juga Tuhan dapat menikmati persekutuan yang telah Engkau jaga dari tahun ke tahun, hingga nantinya juga berikan mereka bisa menjadi seorang alumni yang juga akan merasakan bahwa tangan nyatamu ada melalui persekutuan yang mereka rasakan. Terima kasih Bapak. Amin. Aku kembalikan ke MC. Oke, makasih banyak Bang San buat firman-Nya yang tentunya sangat memberkati kita semua. Nah, gimana tuh teman-teman rasanya dapat kesaksian hidup langsung loh dari senior, dari alumni. Nah, kalau aku pribadi sih sangat menikmati ya dari awal bahwa Bang San bilang, tidak ada persekutuan yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tapi karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial, ya kita butuh teman gitu. Kita butuh teman untuk saling support di kuliah. Nah, teman seperti apa sih yang kita butuhkan? Atau kita tuh harus menjadi teman yang seperti apa gitu? Ya, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang menerapkan nasihat-nasihat praktikal seperti di perikop Roma tadi. Nah, kalau kita berpikir kalau itu impossible untuk dilakukan, ya ingat aja bahwa Tuhan Yesus kan berjanji menyertai kita ya, salah satunya melalui wadah persekutuan ini. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, aku ajak kita untuk mengangkat lagu pujian berjudul Bertumbuh dalam Kasih. Buat teman-teman yang mungkin ini lagunya baru, kita belajar sama-sama ya. Kadang tawar, kadang tangguh.
Baik, selanjutnya kita akan menaikkan beberapa doa syafaat kepada Daniel. Dipersilakan untuk memimpin kita dalam doa. Oke teman-teman, aku ajak semuanya kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan dari pagi hingga pada siang ini Tuhan, kami boleh sama-sama bersekutu Tuhan dalam persekutuan POFT ini Tuhan. Tuhan juga terima kasih juga Tuhan atas setiap pelayanan yang boleh melayani-Mu Tuhan, dan juga setiap kami Tuhan yang mendengarkan sharing dari Bang San. Kau juga berkati Bang Sandiago juga Tuhan dalam pekerjaannya juga Tuhan, dan juga dalam pelayanannya Tuhan. Tuhan juga benarkan mereka menaikkan beberapa pokok doa, kiranya kami boleh sama-sama berdoa. Aku ajak teman-teman untuk kita menaikkan beberapa pokok doa. Yang pertama, yaitu pada hari Kamis pagi, itu akan terjadi kebakaran di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat, yang melahap sekitar 807 kios di sana. Kebakaran ini diduga akibat tabung gas salah satu pedagang dan mengakibatkan kerugian hingga 9 miliar rupiah. Mari kita bersyukur karena api akhirnya bisa dipadamkan setelah 25 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Mari teman-teman kita berdoa agar tidak ada korban jiwa dari bencana ini. Berdoa juga semoga para pedagang yang mengalami kerugian bisa kembali berdagang seperti sebelumnya lagi. Mari teman-teman untuk doa pertama ini kita doakan bersama-sama. Selanjutnya, untuk pokok doa yang kedua, sebanyak 200 ekor paus pilot ditemukan terdampar di Australia Selatan pada hari Rabu yang lalu. Peristiwa ini diduga karena banyaknya paus yang mengikuti salah satu paus yang tersesat. Mari berdoa untuk tim penyelamat yang sedang berusaha untuk membebaskan sekitar 25 paus lainnya yang masih selamat agar tidak tersesat dan bisa kembali ke laut lepas. Berdoa juga semoga paus-paus tersebut bisa berkembang biak lagi dan tidak mengalami kepunahan. Untuk doa kedua ini, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk pokok doa yang terakhir, hari Senin kemarin, pada tanggal 21 September, Fakultas Teknik UI memulai rangkaian acara Mabim untuk para mahasiswa baru angkatan 2020. Mari kita sama-sama berdoa untuk para mahasiswa baru, agar para mahasiswa baru ini bisa cepat beradaptasi dan dapat membagi waktunya dengan baik antara perkuliahan dan mengerjakan tugas-tugas Mabim. Berdoa juga supaya para mahasiswa baru juga boleh mengandalkan Tuhan di tengah kesibukan Mabim dan perkuliahan ini di semester pertama mereka. Untuk pokok doa ini, mari teman-teman kita sama-sama berdoa. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Mungkin doa-doa kami masih jauh dari kata sempurna Tuhan, kiranya Engkau yang perlengkapi Tuhan, dan juga kiranya Engkau juga mau berkati Tuhan, apa kami yang akan melakukan selanjutnya, kiranya yang dapat memuliakan nama saja. Tuhan terima kasih, dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan lagi kepada Alex dan MC. Amin, terima kasih Daniel. Sekarang kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Ivan. Dipersilakan kepada Ivan. Ya, selamat teman-teman. Ini warta jemaat hari ini. Ya, proyek kita hari ini bentuk topikal dengan tema persekutuan. Nah, untuk para pelayannya, tadi ada Bang Sandiago sebagai sharer, kemudian juga ada Olive sebagai MC, kemudian ada aku sendiri yaitu Ivan sebagai operator, dan tadi juga
ada Daniel sebagai pendoa syafaat. Nah, terima kasih teman-teman untuk pelayannya, dan mungkin teman-teman juga bisa mengucapkan terima kasih melalui kolom chat yang ada di Zoom. Nah, ulang tahun Jemaat PFT antara 1 sampai 25 September, ini ada beberapa datanya, kayak selamat ulang tahun untuk Bang Andri, Karisa, Jenat, Aldi, Sandria, Adela, Natalia Fabiola, dan Daniel. Kemudian juga ada Vincent, Bang Vincent, Bang Gerald, Juan, Rionaldi, Lel, Bang Hans, Bang Otnil, Nagisa, Bang Sultan, Kak Celsa, dan Stefan. Ada juga Stefani, Aaron, Kak Agnes, Gregoria Jeremy, dan juga ada Kak Claire, kemudian Bang Jonathan, Arnold, Dava, dan juga Janeta. Ya, terakhir juga ada Bang Gerald, Timotius, Alicia, Hendiko, Michelle. Kemudian juga ada Yose, Septia, Brian, Annette, dan Sharon. Nah, bagi teman-teman yang ulang tahunnya belum diucapin, kemungkinan data kalian belum ada nih. Jadi bisa menghubungi ke pengurus PFT ya. Dan untuk teman-teman 2020, mohon bersabar karena kalian masih data juga. Dan jangan lupa untuk isi Google Form-nya. Nah, untuk link-nya bisa kalian minta ke PIPA masing-masing ya. Dan kemungkinan akan dilaksanakan di pertemuan perdana kalian. Nah, mau ingatkan lagi untuk men-subscribe channel YouTube PFT UI, karena di sini nanti akan ada video-video pengulangan POJ sebelumnya. Nah, untuk persembahan online, teman-teman bisa memberikannya dengan mentransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening yang ada di layar atas nama Haryadi Wijaya. Nah, kemudian untuk teman-teman yang memiliki pergumulan atau rindu untuk didoakan atau mungkin juga mau curhat, boleh banget nih menghubungi bidang doper atau doa dan pemerhati POFT. Bisa melalui OA Line, DM Instagram, ataupun email doper. Nah, setiap pokok doanya ini hanya diketahui oleh doper, sehingga kerahasiaannya sangat aman. Nah, mengingatkan kembali juga untuk memfollow beberapa sosial media PFT, seperti juga ada email, Instagram di @PFTUI, OA Line di @COP5419T, kemudian ada Linktree, dan juga YouTube PFTUI. Nah, POJ minggu depan akan diadakan POJ IPA 1 di tanggal 2 Oktober 2020. Nah, kemungkinan platformnya akan Zoom lagi ya teman-teman. Nantikan linknya di Jumat minggu depan. Mengingatkan untuk teman-teman mahasiswa yang 2020, ini timeline program kerja PFT UI, jadi mulai minggu depan akan ada mentoring PIPA dan juga ibadah online PIPA. Nah, untuk setiap pertemuannya, baik mentoring maupun ibadah online-nya, akan ada tugasnya teman-teman, jadi diharapkan untuk bisa menghadiri semuanya dan mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu sesuai deadline yang sudah ditentukan. Untuk teman-teman yang 2020 yang belum memiliki kelompok PIPA atau belum dihubungi PIPA-nya, bisa menghubungi tim inti PFT UI ya, itu ada Bang Deo, atau juga menghubungi PJ Mentoring dan Ibadah Online PIPA, yaitu Kak Kezia. Jangan lupa untuk menyertakan nama, kemudian jenis kelamin, jurusan, departemen atau programnya. Nah, untuk link absensi hari ini, teman-teman bisa mengaksesnya di bit.ly/absen POJ 25 September, atau klik aja link yang sudah aku kirimkan di chat Zoom. Jangan lupa diisi linknya ya teman-teman. Sekian Warta Jemaat hari ini, aku kembalikan ke MC. Oke, betul tuh teman-teman. Seperti kata Ivan, jangan lupa di tag tanggalnya ya. Jumat depan kita ada ibadah PIPA pertama. Jadi jangan lupa datang. Dan jangan lupa isi absen juga. Udah ada di kolom chat. Nah, sekarang karena kita sudah di penghujung ibadah, kita minta dengan kasih Bang Sandi untuk menutup ibadah kita dalam doa. Oke teman-teman, sebelum kita menutup ibadah kita tenangkan hati kita bersatu di dalam doa. Makasih Bapak untuk berkat-Mu, bersyukur Tuhan. Kami tahu bahwa di tengah keadaan yang sekarang kurang baik ini, dengan pandemi corona ini Tuhan, tangan-Mu nggak pernah terlalu kurang pendek untuk akhirnya menjangkau kami. Dengan segala teknologi yang ada Tuhan, makasih untuk ibadah ini bisa terlangsung dengan baik Tuhan. Ya Bapak, ajari kami untuk merendahkan hati kami, ajari kami untuk belajar bahwa
firman yang telah kami dengar itu Tuhan adalah suatu harta yang berharga yang telah Kau berikan kepada kami, untuk kami aplikasikan, untuk kami jalankan, untuk kebaikan kami dalam, terutama untuk kami dalam persekutuan di PWT ini Tuhan. Ajar kami untuk merendah hati kami Bapa. Kiranya Bapa, Engkau tetap berkati kami, apapun kegiatan kami setelah ini Bapa, Engkau yang tuntun selalu, ajar kami untuk tidak berpengertian pada pengertian kami sendiri saja, tapi kiranya Roh Kudus yang selalu pimpin kami. Makasih Tuhan untuk pengurus yang sudah menyelenggarakan ibadah ini. Kiranya Engkau berkati mereka selalu. Ajar mereka untuk tetap lebih lagi untuk melayani Engkau, sehingga nantinya Tuhan untuk ibadah kami ke depannya itu bisa lebih baik lagi. Tuhan masih banyak kekurangan dalam ibadah ini Bapa, tapi kami tutup itu semua dalam kasih anak Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Ya Bapa, demikianlah doa kami ini Tuhan, Engkau yang berkati. Terima kasih Bapa. Amin.